Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita TVmu. Kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Tegal Muhammadiyah University atau TMU menyelenggarakan wisuda perdana yang diikuti oleh hampir 100 wisudawan. Wisuda perdana ini menjadi bukti bahwa TMU mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja. Dan diterimanya 80% lulusan di berbagai sektor kerja. Sejarah ditorehkan oleh Tegal Muhammadiyah University atau TMU lewat gelaran wisuda perdananya yang penuh semangat dan haru. Bertempat di Gedung Pertemuan Hanggawana Kota Tegal, momen sakral ini menjadi titik awal perjalanan profesional bagi para lulusan TMU yang siap melangkah ke dunia kerja. Acara ini semakin membanggakan karena lebih dari 80% wisudawan telah diterima kerja bahkan sebelum mereka resmi diwisuda. Kesuksesan ini bukan datang tiba-tiba. Selama ini TMU telah menerapkan berbagai program unggulan yang dirancang untuk memperkuat daya saing mahasiswa, seperti kurikulum berbasis praktik, program magang, hingga kemitraan luas dengan dunia industri. Hasilnya para lulusan tak hanya siap secara akademik, tetapi juga mental, keterampilan, dan karakter. Salah satu wisudawan pun mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman belajar di kampus ini. Nurwinda Amalia wisudawan terbaik dari program studi D3 Kebidanan yang berhasil meraih indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,81. Nurwinda Amalia bukan hanya menunjukkan prestasi akademik yang gemilang, tapi juga menghadirkan kisah perjuangan yang menginspirasi. Gadis kecil yang berasal dari Kabupaten Pemalang, Kecamatan Petarukan, ini terlahir dan tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh jahit di salah satu konveksi di Petarukan. Sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang selalu mendukung setiap langkah anak-anaknya. Nurwinda mengenang impian ibunya agar salah satu anaknya dapat menjadi seorang sarjana. Alhamdulillah hari ini Tegal Muhammadiyah University wisuda perdana. Diikuti hampir 100 wisudawan, dan yang paling membuat kami bahagia adalah separuh lebih dari mereka yang diwisuda itu telah bekerja. Bahkan 100% jurusan kesehatan baik bidan maupun farmasi telah bekerja. Ini merupakan pertanda baik bahwa insya Allah kami akan menyiapkan lulusan yang mereka siap bekerja, lulusan yang memiliki kemampuan untuk bisa mandiri, bahkan mudah-mudahan bisa menyiapkan pekerjaan. Tegal Muhammadiyah University akan menjadi perguruan tinggi Muhammadiyah yang khas. Dia memiliki 2 kampus. Bisa dibayangkan kuliah di Tegal dalam kondisi yang sejuk di jalur wisata Guci. Artinya Tegal Muhammadiyah University akan menjadi kampus wisata, dan kuliah di Tegal yang nuansanya hangat ada di kampus 2, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan juga Sosial Humaniora, serta Fakultas Ilmu Kesehatan. 3 fakultas ini insya Allah menjadi modal baik Persyarikatan Muhammadiyah mengelola Tegal Muhammadiyah University untuk menyiapkan SDM yang unggul dan juga support pemerintah, bangsa dan negara. Sukses untuk Tegal Muhammadiyah University. Jebul Suroso selaku Rektor TMU menyampaikan apresiasi atas capaian ini. Menurutnya, hal itu menegaskan bahwa TMU mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja. Ia sangat bersyukur bahwa lulusan TMU telah membuktikan kualitasnya dengan diterima di berbagai sektor kerja. Hal ini semakin menegaskan bahwa TMU mampu mencetak lulusan berkualitas yang siap bersaing di dunia kerja. TMU menjamin bahwa lulusan TMU dapat bekerja sesuai bidangnya dengan peluang yang terbuka luas. Zemhoni Mokoto, Prizal Awal Novanto memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah. Puluhan kader pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah dan pimpinan cabang Nahdlatul Aisyah hadiri halal bihalal. Dalam kegiatan halal bihalal di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, Ketua MPI Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta turut hadir dan memberikan tausiah. Teguhkan ukhuwah dan semangat berorganisasi. Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah atau PCPM dan pimpinan Cabang Nahdlatul Aisyah atau PCNA Kota Barat menggelar kegiatan halal bihalal di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Lebih kurang 94 kader muda dari kedua organisasi otonom Muhammadiyah tersebut hadir. Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Barat Joko Susilo dan Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kota Barat Payem. Selanjutnya, para peserta bersama-sama mengucapkan ikrar halal bihalal secara serentak sebagai wujud saling memaafkan dan memperkuat silaturahmi.
Acara inti berupa tausiah disampaikan oleh Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau MPI PDM Kota Surakarta Muhdiatmoko. Dalam ceramahnya, ia mengapresiasi semangat kolaboratif dari kader muda Muhammadiyah dan Aisyah Kota Barat. Ia menjelaskan bagaimana cara meneguhkan ukhuwah sesama kader warga Muhammadiyah dan komitmen menjaga nyala api organisasi di Muhammadiyah. Muhdiatmoko menyampaikan 4 langkah meneguhkan ukhuwah Islamiyah, yaitu ta'aruf saling mengenal, tafahum saling memahami, ta'awun saling menolong, dan tafakul saling menjamin keamanan satu sama lain. Menurutnya, ukhuwah Islamiyah tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diperjuangkan melalui interaksi yang intens dan niat menjaga kebersamaan. Muhdiatmoko berpesan agar para kader muda tidak kehilangan harapan. Kader muda selalu membangun optimisme serta mampu menunjukkan diferensiasi diri melalui kejujuran dan keteladanan. Kader muda harus tampil beda dengan karakter, dedikasi, dan kejujuran sebagai ciri utama. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah dan pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah Surakarta. Ini tadi kita sharing terkait dengan ukhuwah dan giroh organisasi, sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh pemuda cabang Kota Barat, bagaimana meneguhkan ukhuwah sesama kader warga Muhammadiyah di Kota Barat, kemudian bagaimana juga berkomitmen untuk terus menjaga nyala api berorganisasi itu, ya, biar tidak padam, biar terus menyala, karena pemuda dan Nahdlatul Aisyah itu adalah salah satu modal dan aset perserikatan. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjaga komitmen, kerja secara tim berjamaah, dan menjaga integritas. Itu yang terpenting. Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Barat Arianto berharap kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar ortom dan meneguhkan peran kader muda dalam perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Arianto memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah. Ribuan warga Muhammadiyah berbondong-bondong mengikuti halal bihalal di Masjid At-Taqwa Pekajangan. Ajang silaturahmi ini digelar untuk meningkatkan kedekatan sosial antar warga Muhammadiyah. Sekitar 1.500 warga Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan berkumpul di Masjid At-Taqwa Ambo Kembang Pekajangan untuk bersilaturahmi dan mengikuti pengajian akbar dalam kegiatan halal bihalal. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Pekajangan Abdul Somad berharap acara halal bihalal ini semakin mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah antar warga Muhammadiyah di semua struktur dan jamaah, agar dakwah Islam dan kerja sosial oleh Muhammadiyah bisa terwujud dengan baik. Muhammadiyah Pekajangan memiliki 16 pimpinan ranting dan puluhan amal usaha dengan nilai ratusan miliar rupiah. Beberapa amal usaha yang dimiliki seperti perguruan tinggi, rumah sakit, sekolah dari TK hingga SMA, dan ratusan masjid, musola, serta tanah wakaf. PCM mengaku semua amal usaha ini digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan menunjang dakwah. Berharap dengan halal bihalal ini warga Muhammadiyah terus semangat untuk mengelola dan mengembangkan Muhammadiyah agar selalu bermanfaat bagi masyarakat luas. Tahun 1922, berarti sekarang 103 tahun. Pernah hitung asetnya berapa? Waduh, aset. Kita punya aset pendidikan dari playgroup sampai perguruan tinggi. Kita semua ada. Pondok pesantren ada 2, rumah sakit ada 2, masjid, waduh nggak terhitung tuh. Musola apalagi nggak terhitung. Hampir setiap gang ada masjid. Ada musola. Mungkin ada target dalam waktu dekat ini atau? Kita sekarang lagi menggagas AUM terbaru namanya Sekolah Luar Biasa, SLB. SLB itu kita gagas mulai periode kemarin. Alhamdulillah sekarang sudah mulai jalan. Di angkatan pertama insya Allah ini akan terus berjalan. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Rosihan di sela acara halal bihalal menyampaikan apresiasinya kepada Muhammadiyah Pekajangan atas dedikasi dan kiprah di tengah masyarakat, telah memberikan pelayanan dan contoh sebagai ormas keagamaan yang berkembang pesat dengan aset ratusan miliar rupiah dan menjadi ormas tingkat kecamatan yang terkaya di Pantura. Pekajangan itu kan termasuk Muhammadiyah tertua di Indonesia. Jadi sudah layak dan wajar kalau menjadi mercusuarnya Muhammadiyah di Jawa Tengah. Kan itu. Jadi beberapa amal usaha yang ada di
Pekajangan kan relatif berkembang dan tumbuh. Dan tidak hanya itu, anak cucunya semuanya jadi pimpinan semua. Kan itu. Ini ada yang sampai 100 tahun baru muncul, artinya kan Muhammadiyah nggak hilang. Nah, itu yang sulit dicari di beberapa tempat. Biasanya kan kalau orang tua kakeknya sudah hilang, kemudian ke bawahnya hilang. Ini enggak di Pekajangan enggak.